screen juga terekam. Oke, baik. Jadi Olsera bekerjasama dengan GrabFood yang mana nantinya eh, teman-teman yang sudah berlangganan, khususnya teman-teman F&B nih yang sudah berlangganan Olsera dan juga sudah aktif GrabFood-nya, itu bisa juga diintegrasikan GrabFood-nya ke sistem POS Olsera-nya. Nah, lalu apa sih sistem integrasi GrabFood ini? Jadi bisa dibilang untuk integrasi GrabFood ini adalah yang mana nanti ketika teman-teman jika ada orderan dari customer teman-teman merchant itu akan masuk ke langsung ke pos orderannya, yang mana mungkin untuk sekarang jika ada orderan teman-teman hanya input melalui posnya terlebih dahulu ketika ada orderan. Jadi mungkin flow-nya sekarang yang mana teman-teman jika ada orderan teman-teman cek aplikasi Grab merchant-nya, lalu teman-teman input produknya di pos Olsera, lalu teman-teman klik print untuk bill-nya. Jadi kalau teman-teman sudah integrasi, nantinya ketika ada orderan akan langsung masuk ke pos Olsera-nya. Lalu bagaimana cara aktivasinya? Teman-teman cukup ke aktivasi layanan, lalu ke menu pengantaran makanan. Nah, ini bisa dibilang untuk screenshot yang di sini ini adalah contoh screenshot yang mana teman-teman jika menggunakan versi dashboard Olsera di versi 1. Nah, untuk teman-teman yang sudah coba dashboard di versi lainnya, aku isi share screen juga, teman-teman bisa coba ntar ajukan di bagian menu berikut. Nah, teman-teman yang di versi 2, teman-teman bisa ke menu, nantinya ke menu jualan online, pengantaran makanan. Nah, di sini untuk privasi integrasi GrabFood-nya. Nah, untuk versi 2 di menu pengantaran makanan, jual online pengantaran makanan, tapi untuk teman-teman yang nanti kalau masih di menu lama, ini aku izin juga ke menu lama, teman-teman bisa ke menu yang ada di screen tadi, yaitu di aktivasi layanan, point of. Di aktivasi layanan, lalu di pengantaran makanan, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut. Lalu bagaimana cara step selanjutnya untuk integrasi GrabFood-nya? Jadi setelah teman-teman ajukan, nanti akan muncul pop-up seperti berikut. Teman-teman akan dimintakan untuk masukkan nama merchant yang ada di Grab merchant-nya. Nah, perlu digarisbawahi untuk integrasi GrabFood ini bisa dilakukan jika teman-teman udah aktif GrabFood-nya. Karena banyak case untuk teman-teman merchant masih miskom yang mana dikira Olsera yang mendaftarkan untuk GrabFood-nya. Seperti itu. Jadi ntar teman-teman dimintakan untuk masukkan nama merchant, lalu ntar akan dimintakan untuk upload foto Grab merchant-nya, yang mana itu fotonya di bagian profil tokonya. Teman-teman bisa buka Grab merchant, toko, terus cek MID tokonya, yang mana MID itu adalah angka yang adalah kode yang berawalan huruf 6, strip, dan kode dan angka, seperti itu. Lalu nanti setelah teman-teman mengikuti flow yang pertama tadi, akan muncul ringkasan seperti berikut, yaitu nama merchant di GrabFood, dan bukti screenshot profil atau MID teman-teman yang udah teman-teman upload. Seperti itu. Nanti ketika sudah teman-teman ajukan, teman-teman bisa hubungi tim Olsera atau tim Fast Olsera. Untuk tim Fast sendiri, sudah ada nomornya di grup mini kelas kita, yang mana nomor Fast yaitu admin di grup mini kelas Olsera. Nah, jadi nanti ketika sudah diajukan, teman-teman bisa hubungi. Lalu nanti ketika sudah dihubungi, nanti bagaimana step selanjutnya? Aku izin share screen kembali gimana tampilan ketika sudah pengajuan integrasinya. Mas Dava. Iya, Kak. Iya, Kak Yudin, ada yang bisa dibantu?
Ini kayaknya cuman kita berdua aja atau ada yang lain ini? Kebetulan untuk mini kelas kita mulainya kan di jam 14.30. Nah, tadi kita Heeh. sudah coba kasih jeda di 5 menit 10 menit, tapi kalau teman-teman belum ada Oh, yang join, kita mungkin sembari tetap jalan aja. jalan ya? Iya, Oke, oke betul. kalau gitu. Karena Sip. kan karena untuk mini kelas kita ini juga kita Heeh, rekam ya. Jadi nanti kalau ada heeh. teman-teman yang berhalangan hadir atau Siap, mungkin siap. nanti kayu di cuman bisa di tengah-tengah bisa nonton Heeh. kembali untuk video mini kelas kita sore hari ini. Oke kalau Seperti gitu, itu. Mas. Silakan Oke, baik. dilanjut, Mas, Terima kalau kasih. gitu. Oke, baik. Sama-sama. Terima Siap, kasih, Mas. Kak. Siap. Mikrofonnya ke mute, Mas. Oh, oke, baik. Maaf, Pak. Jadi setelah pengajuannya nanti akan ada tampilan seperti berikut. Nah, sebelum tampilan ini nanti akan diminta input nama section. Nama sectionnya bisa di-input aja nama tokonya. Terus nanti bakal diminta untuk buat jam bukanya, jam berapa aja, terus periode kapan aja. Terus jika sudah nanti akan diminta untuk upload menunya. Nah, di sini kita bisa bilang untuk integrasi GrabFood ada keterbatasan yang mana perlu input menu dulu di menu integrasi GrabFood-nya. Jadi untuk teman-teman yang sudah aktif GrabFood-nya, jika mau integrasi nanti akan diminta untuk input menunya kembali. Yang mana ntar teman-teman bisa klik tambah di sini. Nah, di sini ada pilihan yang mana untuk tambah kategori, item, dan juga add-on. Nah, selain itu untuk integrasi GrabFood ini ada keterbatasan. Contohnya untuk produk-produk yang menggunakan varian, itu akan dianggap produk baru. Nah, maksudnya gimana akan dianggap produk baru? Contohnya di sini kita ada nasi goreng dan nasi bakar. Di sini kita cek di katalog produknya. Untuk nasi bakar itu cuma produk yang berdiri sendiri tanpa varian. Nah, untuk nasi goreng itu ada varian. Yang mana variannya itu ada nasi goreng biasa, teri, dan juga ayam. Dengan harga yang berbeda-beda. Oke, jadi nanti yang seperti yang tadi dimention, kalau ada produk menggunakan varian, itu akan dianggap menjadi produk yang berdiri sendiri atau produk baru. Nah, gimana tampilannya nanti di GrabFood-nya akan seperti berikut. Jadi di kategori makanannya, ketika ada list menu, nasi bakar berdiri sendiri, dan juga ada nasi goreng dengan varian-variannya. Jadi variannya itu ditandai dengan strip. Nah, di sini ada nasi goreng ayam, strip, nasi goreng strip ayam, nasi goreng strip teri, nasi goreng biasa. Seperti yang ada pada katalog produknya. Nah, sebelum itu, untuk bisa menunya tampil di sini dan bisa ditambahkan ke sini, pastikan semua menunya sudah ditambahkan terlebih dahulu di menu katalog produk. Di produk, menu sudah diinput dan juga terkait di grupnya. Grup ini bisa dibilang kategorinya sudah diinput juga. Di sini saya baru input untuk makanan. Nah, di sini makanannya sudah diinput awalnya di menu katalog produk dan juga add-ons produknya jika ada nantinya. Nah, di sini ada ayam dan teri gitu. Nah, untuk input menu kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa input kategori, item, dan add-on dengan syarat sudah menginput menunya di katalog produk. Terus juga teman-teman bisa lakukan perubahan urutan jika ingin merubah urutan dari kategori atau menunya. Nah, di sini tinggal klik ubah urutan, nanti tinggal drag and drop aja seperti itu. Nah, memang cukup repot di awal, tapi untuk integrasi GrabFood kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya jika sudah, nanti teman-teman kemungkinan bakal muncul tampilan seperti berikut kalau memang diperbarui. Nah, mohon hubungi tim Olsera untuk menyelesaikan integrasi. Jadi bisa dibilang ketika teman-teman sudah input, itu teman-teman bisa hubungi tim Olsera. Karena apa? Karena kita baru di tahap kedua yang mana input menu, belum diintegrasikan. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman sudah mengintegrasikan GrabFood Olsera-nya, contohnya kita cuma upload ini. Nah, jadi ketika diintegrasikan yang ada di GrabFood sekarang, yang di Grab Merchant, yang mungkin sudah di setup dari makanan, minuman, atau lainnya,
itu bakal terganti atau terhapus dan tergantikan dengan yang di sini. Jadi mungkin kalau misalnya udah terupload di Grab Merchant-nya, udah lama berjalan, misalnya makan, minum, dan lainnya, nah tiba-tiba langsung integrasikan dengan menu yang hanya ini aja, ketika diklik perbarui nantinya, itu akan cuma muncul ini aja, karena ya tadi, ketika sudah integrasi bakal diperbarui atau bisa dibilang tergantikan dengan yang ada di menu integrasi ini. Seperti itu. Itu contohnya kalau integrasi Grapher Olsera. Selain keterbatasan dari varian, ada juga stok. Yang mana untuk stok, dia bakal nge-tracking pergerakan stoknya. Terlebih kalau teman-teman menggunakan bahan baku. Jadi misalnya nasi goreng, nasi bakar atau nasi goreng, ada menggunakan bahan baku, nasi atau telur. Nah, mungkin ketika ada orderan nasi goreng, telurnya habis. Tetapi di nasi bakar itu ada juga menggunakan telur. Itu otomatis semuanya habis. Otomatis nanti bakal mati semuanya. Bakal sold out di GrabFood-nya. Gitu. Karena apa? Karena si telur tadi termasuk ke bagian daripada produk-produk yang menggunakan telur. Contohnya nasi goreng dan nasi bakar. Seperti itu. Itu contohnya kalau pergerakan stok dari integrasi. Jadi kalau ada yang habis, itu otomatis mati di GrabFood-nya. Tapi ketika kakaknya sudah input kembali stoknya, di mana integrasinya perlu dihidupkan kembali. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin kurang lebih untuk integrasi GrabFood seperti itu saja dari Kak Yudit mungkin, atau ada pertanyaan lain mengenai integrasi GrabFood Altairnya, atau sebelum itu boleh tahu bergerak di bidang apa untuk usahanya? Ya, kalau saya sih di F&B ya, warung kopi kecil-kecilan. Kebetulan lagi di daerah yang kebetulan belum ada GrabFood sih, baru adanya Maxim. Jadi Oh, oke, mungkin oke. integrasinya ini ya cukup buat pengetahuan aja ya. Oke, baik. Eh, untuk Tep- kedepannya lah siapa tahu nanti buka cabang di kota yang ada GrabFood-nya sudah tahu. Oke, baik. Jadi Gitu sih. untuk sekarang eh traffic GrabFood-nya, ada nggak traffic GrabFood di sekitaran area Kayudet sendiri? Kalau di saya GrabFood itu dari kota saya itu sekitar 80 kilo lagi baru ada. Oke. Nah, Nah, di kota kebetulan, sebelah lah ya gitu. oh, oke, baik. Jadi kalau nanti kakaknya memang belum mau coba integrasi GrabFood, tapi mau coba daftar, itu ntar Hmm, bisa coba chat admin aja ini grup, nanti akan dibantu hmm, kirimkan panduan videonya melalui melalui video YouTube. Nanti Kak Yudin mungkin boleh coba daftarkan juga siap, melalui siap. panduan videonya. Karena ntar panduannya melalui aplikasi, nanti bisa coba aja sambil nonton video, sambil aplikasikan di HP usahanya, seperti itu Ya, mungkin. Itu kurang lebih oke. terkait integrasi GrabFood-nya. Ya, Mungkin lanjut lagi ke Curious. ya silakan. Commute lagi, Mas. Oke, baik. Jadi Alsera bekerja sama juga dengan Netsme, yang mana Netsme ini sebagai penyedia QRIS-nya. Jadi mungkin kalau mungkin kita langsung aja ke yang sudah hadir ya, Kak Yudit. Mungkin Kak Yudit pernah tahu ada QRIS GoPay, QRIS OVO. Nah, Alsera bekerja sama dengan QRIS Netsme, yang mana QRIS Netsme ini terintegrasi dengan Alsera. Nah, untuk QRIS-nya sendiri ada perbedaan QRIS Alsera by Netsme, yaitu pencairannya di H+1 setiap jam 3 dengan waktu settlement di jam 23.00. Jadi kalau misalnya di outletnya Kak Yudit ada transaksi nih hari ini di atas jam 23.00, misalnya jam 23:02. Nah, itu akan masuk di H+2 karena settlement di QRIS sendiri itu di H+1 di jam 23.00 untuk pencairan di H+1-nya. Jadi kalau di atas jam 23.00 itu akan masuk di lusa, atau bisa dibilang kalau hari ini berarti akan cair di hari Jumat, seperti itu. Untuk aktivasinya cukup dengan KTP, yang mana KTP-nya nanti yang jelas fotonya, karena yang dibutuhkan NIK sebagai pendaftarannya gitu, untuk daftarkan ke PTN oleh tim Netsme-nya. Nah, PTN sendiri itu tim penyedia KRIS-nya, seperti itu. Nah, selain itu ada benefit yang beragam, contohnya yang sudah berjalan dari November tahun kemarin, 6 bulan kurang lebih programnya sudah berjalan, yaitu
campaign menarik seperti cashback dan liburan gratis. Contohnya yang baru berjalan atau yang lagi ongoing yang akan diundi April nanti itu Netsme Trip ke Jepang. Jadi teman-teman atau atlet yang transaksi banyak menggunakan QRIS Netsme itu akan berkesempatan untuk mendapatkan hadiah liburan campaign ke Jepang, campaign atau Netsme Trip ke Jepang, atau juga ada hadiah nantinya cashback yang mana itu untuk transaksi yang banyak bakal diundi 10 orang untuk mendapatkan cashback sesuai dengan nantinya pengumuman berapa jumlah totalan hadiahnya. Yang mana diundi biasanya ada 10 orang, seperti itu. Lanjut untuk pengajuannya sendiri, sebelumnya ini yang di screen yaitu pengajuan QRIS yang lama. Jadi ketika aktivasi layanan, ajukan QRIS, nanti tampilannya bahkan seperti ini. Nomor HP, nama bank, cabang, dan nama akun, serta nomor akun. Lalu ada foto KTP di ujungnya. Nah, ini untuk pengajuan yang lama, tapi dapat info kalau pengajuan yang terbaru itu lebih kompleks, yang mana nanti akan diminta untuk input nama kotanya. Sebentar ya, saya share screen untuk pengajuan di dashboard Osera versi yang keduanya. Oke, baik. Jadi ketika pengajuan kris, kalau yang lama tadi seperti yang sudah di share screen tadi, tapi kalau yang baru sekarang ketika kita klik ajukan QRIS, dia lebih kompleks. Yang mana ada yang minta foto KTP, nama sesuai KTP, email, nah nomor handphone, nomor KTP, nomor NPWP opsional, dan lainnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika pengajuan QRIS ini, yang mana untuk email, nomor KTP, dan juga nomor HP. Nah, email dan nomor HP ini digunakan untuk akses mutasi Netsme. Jadi untuk pengecekan mutasinya itu ada dua sisi. Satu, kakak bisa ngecek dari dashboard, dari laporan. Satu lagi bisa dari Netsme. Untuk pengecekan dari sisi Netsme itu ada dua juga. Jadi ada dari toko Netsme kalau kakaknya menggunakan Android, terus melalui web base atau melalui website. Kalau kakaknya menggunakan HP iOS atau juga dari laptop atau komputer seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang satu nomor ini berlaku untuk satu QRIS dinamis Netsme. Nah, QRIS dinamis itu apa? QRIS dinamis itu kalau yang kakak pernah lihat, yang mana ketika di scan itu langsung muncul nominalnya. Itu QRIS dinamis yang berubah-ubah setiap ada transaksi. Seperti itu. Mungkin aku coba langsung contohkan di presentasi yang sebelumnya. Ada beberapa catatan, yaitu nomor handphone yang diisi bisa nomor handphone admin atau penanggung jawab usaha. Jadi ada case-nya juga kadang karena mungkin dashboard tokonya diberikan tanggung jawab kepada bawahan atau staf kasir. Jadi mungkin kasir menginput nomornya nomor kasir kayak gitu. Karena tadi nomor handphone ini digunakan untuk cek mutasi seperti itu. Nah, nomor handphone yang didaftarkan adalah nomor yang digunakan untuk login ke token Netsme. Ya, token Netsme ini ya tadi untuk aplikasi cek mutasi yang mana kalau menggunakan HP Android seperti itu. Terus nomor HP disarankan berbeda tiap pengajuan pendaftaran QRIS-nya jika lebih dari satu outletnya. Jadi seperti yang dibilang, satu nomor HP sama dengan satu QRIS dinamis. Karena jika nomornya sama itu akan dianggap outlet cabang, yang mana nanti akan jadi ID-nya jadi ID QRIS-nya gabung. Jadi kan flow-nya teman-teman daftar menggunakan nomor A, terus bakal dapat ID A. Terus jika teman-teman di toko B menggunakan nomor A, data yang dipakai tetap sama jadinya, tetap menjadi ID A. Karena sudah terpakai datanya, nomornya di outlet yang pertama tadi, seperti itu. Nah, selanjutnya, adapun informasi pencairan dananya, yaitu sistemnya auto withdraw di jam 15.00 H+1. Cut off transaksi di jam 23.00, minimal pencairan 50.000 setelah dipotong MDR. Yang mana untuk pencairan 50.000 ini jika masih ada dana di bawah 50.000 itu akan tertahan dan diakumulasi di pencairan hari berikutnya. Jadi contohnya misalnya Kak Yudit hari ini ada transaksi nih tanggal 26 di nominal 30.000.
mungkin harusnya kakak terima besok 30.000, tapi kakak nggak terima di rekeningnya karena apa? Itu bisa jadi karena dana yang ada di Netsme itu masih tertahan karena belum mencapai minimal 50.000. Nah, karena masih tertahan mungkin tanggal 26 30.000 baru besok kan ada transaksi lagi nih 30.000. Jadi kan terakumulasi 30.000 tanggal 26, 30.000 hari besok tanggal 27. Nah, besok di tanggal 28-nya itu tercairkan sebanyak nominal yang tertahan seperti itu. Jadi mungkin akan tercairkan 60.000, bukan 60.000, intinya 60.000 kurang karena ada MDR tadi. Potongan MDR di 0,7% seperti itu. Adapun kendala terkait QRIS-nya, umumnya kendalanya itu ketika teman-teman customer scan di posnya, tetapi di all share-nya tidak merespon pembayaran berhasil. Nah, itu teman-teman bisa fotokan bukti transaksinya yang mana yang terlihat RRR-nya agar bisa dicek lebih detail terkait transaksinya berhasil apa enggak karena banyak isunya yang bermasalah dari sisi bank pembayarnya seperti itu. Jadi bank pembayarnya si customer berkurang, jadi pos Osera tidak merespon seperti itu. Nah, atau bisa juga coba mintakan kontak pelanggannya untuk jaga-jaga sekiranya butuh informasi terkait bukti transaksinya. Seperti itu. Lanjut, adapun contoh transaksinya nih kalau sudah aktif. Nah, mungkin Kak Yudit bisa coba cek posnya juga kalau lagi pegang aplikasi posnya. Nah, bisa dicek apakah cash posnya sudah aktif. Kalau belum aktif, nanti di tulisan Cures by Natsme-nya ini ada tulisan Cures by Natsme dalam kurung inaktif. Jadi kalau sudah aktif dia bakal hilang tulisan inaktifnya lalu ketika diklik Cures by Natsme dia bakal muncul nominalnya seperti berikut. Kita klik bayar, dia langsung klik bayar dan langsung generate untuk QR-nya. Sini teman-teman customer bisa langsung scan dan input PIN-nya karena nominalnya sudah ada. Dan Allsetter juga memproses QRIS dinamis seperti itu. Nah, ketika sudah scan, teman-teman bisa input PIN-nya dan harusnya nanti pos merespon dengan transaksi berhasil. Oke. Jika transaksi berhasil, nanti di posnya akan merespon seperti berikut. Transaksi berhasil dan dari sisi banknya juga berhasil. Nah, tapi ada case-nya ketika sudah transaksi berhasil tapi posnya masih stuck di menu QRIS. Nah, itu karena ya tadi antara dari sisi bank pembayar, pos Alsera atau juga dari sisi switching Netsme-nya. Oleh karena itu perlu dimintakan bukti transaksi dari sisi customer-nya yang mana menunjukkan RRN-nya, nomor referensi bisa dibilang. Oke, apakah bisa mengajukan dengan data yang sama? Nah, seperti yang diinfokan tadi, kalau pengajuan data yang sama itu akan dianggap outlet cabang yang mana ntar akan menjadi kris statis. Jadi misalnya Kak Yudin ada toko nih, satu toko sepatu A menggunakan nomor A, itu akan dapat ID A. Tapi ketika Kak Yudin ingin daftar toko B dengan nomor A, itu datanya tetap sama, akan menggunakan nomor si data A karena nomornya sama. Nah, terus diakalinnya dengan cara QRIS statis. QRIS statis itu QRIS yang bisa Kakak lihat kalau yang ada di depan kasir yang menggunakan stand akrilik yang bisa dibilang QRIS offline ya. Ketika di scan perlu input nominalnya dan itu pun untuk QRIS statis dari sisi posnya nggak bisa otomatis karena perlu input seperti input orderan pada umumnya. Mungkin akan dibantu tambahkan metode pembayaran QRIS statis saja jadi tetap manual seperti itu. Lalu selanjutnya apakah bisa mengajukan perubahan data? Nah, adapun perubahan data yang bisa dirubah itu ada 3. Nama outlet, nomor rekening pencairan, dan email. Nomor handphone tidak bisa. Karena banyak case-nya teman-teman eh, kurang minim informasi terkait case ini dikira perubahan nomor telepon bisa. Nah, untuk nomor telepon yang salah, itu jatuhnya nanti pendaftaran baru. Jadi contohnya Kak Yudit ada daftar nih, toko A menggunakan 0811. Rupanya setelah sudah dapat, sudah aktif, sudah terpakai, maka mau cek toko Nesmi, nomornya salah. Nah, itu nggak bisa diganti, jatuhnya daftar baru. Jadi mungkin terkait, misalnya toko A yang tadi nomor 0811, ntar di pendaftar barunya mungkin tetap toko A, tapi ntar 0812.
terus ID yang sudah teraktif itu terganti. Jadinya nanti mutasi yang sebelumnya akan hilang karena apa? Karena ya tadi kakak menggunakan nomor yang salah. Tapi kakak masih bisa cek dengan cara menggunakan user dashboard yang mana melalui website tadi. Seperti itu. Nah, untuk pengajuan perubahan datanya yaitu contohnya nama outlet kalau kakak edit nama tokonya misalnya merasa kepanjangan nih ketika di scan atau ingin ganti nama itu bisa melakukan pengajuan perubahan nama outlet juga nomor rekening pencairan misalnya ada perubahan alih owner atau gimana bisa juga ubah rekening pencairannya. Nah, untuk email itu juga bisa dirubah yang mana email ini tadi untuk cek mutasi dari sisi token sisi Netsme-nya seperti itu. Mungkin aku izin review sedikit gimana ceknya dari sisi mutasi Netsme. Hmm, Oke Mas, saya lagi nyoba ngajukan tadi sambil dengerin sambil coba ngajukan. ya baik. Saat ini sih pakai yang statis ya. Oh, oke. Cobain Jadi, siapa tahu kan bisa terintegrated kan lebih mudah ya. iya betul. Kakaknya sekarang pakai QRIS apa ya kalau boleh tahu? QRIS dari Saya bank mana? BRI sama Mandiri. Oke. Nah, untuk BRI ya, Mandiri mungkin MDR-nya sedikit berbeda ya dengan Netsme. Nah, Netsme itu di 0,7%. Nah, jadi mungkin kalau kakaknya di BRI, BCA, BRI atau Mandirinya masih di 0,30 atau 0%, Kayaknya itu udah sama deh 0,7 sekarang semua oh udah sama rata-rata. ya. Karena Heeh. tahun lalu masih dapat info katanya BRI Mandiri itu di 0,3. Jadi QRIS resminya itu dipakai untuk backup dari QRIS statisnya. Tapi ada juga yang beralih jadi QRIS utamanya karena ya tadi lebih ringkas tanpa perlu input bill atau input nominal di sisi pos Benar. Olsera atau kasirnya seperti itu. Nah, ini aku coba izin share screen terkait bentuk mutasi Netsme. Jadi ketika ketika website Mitra Netsme akan dimintakan user dan password. Nah, di sini emailnya seperti yang tadi diinfo, pastikan emailnya sudah benar. Nah, kakaknya bisa juga pakai email usahanya, seperti itu. Nah, bisa pakai email usaha atau email dari penanggung jawab usahanya. Akan dimintakan untuk captcha terlebih dahulu, terus nanti pengecekan mutasinya, sorry salah. Nah, login nanti akan muncul welcome back nama outletnya. Oke. Nah, di sini akan muncul nih link ini summary secara keseluruhan. Terus ini transaksi per detailnya per harinya. Di sini bisa ditarik seperti itu. Nah, kalau nggak salah ini ditariknya per 7 hari. Info terakhir misalnya cuma bisa per 7 hari. Oke, ini bisa dicek di sini transaksinya. Bisa dicek total transaksi, total biaya MDR yang terpotong, terus total nomor transaksi net ini yang setelah MDR. Nah, jadi teman-teman atau Kak Yudit kalau sudah daftar, terus sudah pakai nih, terus rupanya toko Kak Yudit juga jam bukanya lebih dari jam settlement ya jam 23.00. Itu kakak bisa coba comparing nih. Apakah transaksi di sini adakah yang masuk di atas jam 23.00? Karena ya tadi kalau masuknya di atas jam 23.00 itu otomatis bakal tersettlement tercairkan di H+2 seperti itu. Jadi bisa dibilang nanti pas comparing akan ada selisih per harinya dari aplikasi atau dashboard Olsera, laporan QRIS Nesmi-nya, dan juga dari sisi toko Nesmi di basis webnya atau di aplikasi toko Nesmi-nya. Kurang lebih seperti itu. Karena ya tadi di settlement-nya cuma waktu jam 23.00. Seperti itu kurang lebih terkait pengecekan mutasinya. Mungkin dari Kak Yudit ada pertanyaan lagi seputar mini kelas kita hari ini, Graver atau QRIS by Nesmi. Kalau dari saya sudah sangat jelas sekali dan mudah diikuti.
eh, terutama untuk NetSme-nya juga. Ya kita cari yang lebih simpel-simpel sih sebenarnya. Apalagi Oke, kan baik. saya ini di kota kecil ya, kota yang terbatas. Itunya yang baru ada cuma Maxim aja, jadi banyak kan malah kurir lokalan gitu. Nah, sementara Oke. sambil nanya-nanya juga ya, yang kalau pengantaran yang sekarang tersedia, kurirnya dari toko, itu kan hitungannya per kilometer ya. Ya, setiap Hmm. kilometer berapa gitu. Nah, di sistem yang sebelum pernah saya pakai itu bisa kita tetapkan. Jadi dia nggak berdasarkan kilometer tapi langsung dikasih berapa gitu. Tapi sebenarnya sih di Oh, OCR juga mudah. Jadi ongkos kirim itu bisa kita buat di custom sebenarnya ya di posnya itu kan ada custom tuh. Nah, custom kita bisa masukin biaya pengiriman tambahan. oke, baik. Jadi kurang lebih mungkin boleh tahu dulu dari Kak Yudit berlangganan Olseranya di paket apa atau mungkin URL tokonya apa? Agar dibantu juga untuk fitur-fitur mungkin yang bisa menunjang operasionalnya. Sekarang sih saya pakainya yang Pro. Oh, oke. Pakai yang Pro. Oke, jadi mungkin URL-nya sih Datake DE A TA sama kayak yang di nama saya itu, tapi digabung semua Datake .myolsera.com. oke, mungkin aku izin infokan juga karena kakaknya sudah berlangganan di Pro, itu banyak banget untuk fitur-fitur dari Olsera yang bisa kakak coba. Apalagi untuk menunjang operasionalnya, aku coba saya share screen juga nih. Tambahan juga. Hmm, Jadi Olsera itu ada sistem online order juga yang mana kakaknya udah pernah tahu online order belum ya? Udah, saya aktifkan Oh, juga, cuman kan oh memang sudah di aktif di karena ya kurir ya. nggak terbiasa, bukan nggak terbiasa Hmm, juga customer-nya lebih senang karena kotanya nggak terlalu besar aja, jadi lebih senang datang sendiri atau ya sekali-sekali lah pakai kurir gitu. Tapi saya sudah berapa kali bolak-balik ya ganti sistem pos sampai saat ini yang paling efisien dan canggih sih Olsera sih, saya akuin lah. Untuk harga dan fasilitas luar biasa Olsera. oke baik. Nah, kakaknya sebelumnya sudah tahu model insight belum ya? Itu salah Udah, satu fitur. heeh. Itu Soalnya yang oke udah tahu juga. pakai AI ya, pakai AI Iya ya. betul yang Nah, analisis analisis kecurangan ya atau analisis tokonya. Nah, betul, berarti betul. kakaknya sudah cukup banyak coba-coba dari fitur Pro-nya ya. Ya, Nah, untuk hampir kita oke. explore lah sudah. Ini juga nanti mau kita coba nih karena memang karena toko kecil aja ya. Jadi mungkin eh, nggak ada orang khusus. Jadi kadang-kadang kita merangkap-rangkap lah ya gitu. Udah kita Oke oke. cobain. Nanti kita mau coba nih yang horse sama yang ini nanti kita mau coba perpaduannya seperti apa. Gitu. Mudah-mudahan Oke. kalau memang bisa meningkatkan omset kan luar biasa lah. Gitu. Oke, baik. Mungkin ya tadi aku sudah infoin juga beberapa tadi yang kakaknya juga sudah explore sendiri. Kurang lebih itulah tadi fitur-fitur tambahan produk dari produk Alsera. Khususnya tadi kakak yang berlangganan paket Pro. Jadi nanti kalau kakaknya ada pertanyaan nih mengenai tambahan produknya atau fitur-fitur tambahan Alseranya, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin tahu lebih detail, kakak bisa hubungin nomor admin yang ada di grup atau hubungi CS nanti dipandu atau diarahkan mengenai ya tadi aktivasi atau penjelasan lebih lanjut mengenai fitur-fitur tambahan produk dari Olseranya seperti itu kan. Baik, Siap, terima siap. kasih Terima ya. kasih. Iya, sama-sama. Oke. Baik, mungkin materi mini kelas kita sudah cukup sekian sampai sini aja. Aku perwakilan dari Olsera, Dava, pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Kak Yudit sudah hadir. Sore, Sampai jumpa di sama-sama. pertemuan selanjutnya. Iya, Terima kasih. sukses selalu.